Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yawmina hadza ila yawmina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma alimna ilma warzuqna fahma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ayat pernatan ta'zim wa takrim mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Habibul Karim tertinggi alam termulia, yakni baginda Raja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'u tabi'in, para ulama salafus shalihin, umumnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin mukarramin, ibu-ibu pengajian sadayana yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat takdim. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana diberkahkan Gusti Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian seperti ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang bisnisnya, yang sedang usahanya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang salehah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini itu menjadikan sebab dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita semuanya diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul, bisa mengaji, bisa melangkahkan kedua kaki kita ke majelis ilmu. Ini adalah iradah Allah Subhanahu wa taala, qudrat Allah Subhanahu wa taala yang tanjiji hadis sahih qadim. Karena sejatinya manusia itu tidak semuanya bisa taat kepada Tuhan al-Maut. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kedua kaki ke tempat ilmu. Yang mana ini adalah sebuah amal kebaikan yang insya Allah akan kita temukan kebaikan ini di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena manusia hidup di dunia ini itu adalah memperbanyak bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Siapa orang yang menanam, maka dialah yang memetik, memanen. Tapi kalau di dunianya itu tidak menanam, tidak ngaji gitu kan, tidak ibadah, mau bisa metik mohon gitu. Jadi diusahakan segala bentuk amal perbuatan kita itu bernilai ibadah. Segala bentuk amal yang kita lakukan sehari-hari bernilai ibadah. Doa, ibadah, taat ke suami, ibadah, itu kan. Akan tetapi dalam pandangan ulama ahli tasawuf,
Beribadah itu tentunya berbeda-beda tingkatannya, tingkatan awam, tingkatan wasilin, tingkatan arifin. Hari tingkatan awam di saat orang ibadah ka Gusti Allah geuning hirupna kieu-kieu keneh gitu kan. Abong salat duha tapi kieu-kieu keneh, misalkan wirid tapi kieu-kieu keneh gitu. Rajin ngaji tapi kieu-kieu keneh. Kenapa? Itu karena orang tersebut masih di tingkat awam. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan sehari-hari itu bukan totalitas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita diberikan zikir-zikir oleh para guru, nih salawat ini, jika kamu lazimkan salawat ini maka hutang akan lunas, semua kebutuhan akan tercukupi. Lalu dilakukanlah salawat setiap hari terus sampai 2 bulan, tetapi tidak ada feedback tersebut, tidak ada timbal balik. Artinya gini-gini aja gitu. Nah, kalau misalkan ibadah karena Allah didasari dengan kebutuhan-kebutuhan, maka orang tersebut masih kelas awam. Artinya kalau misalkan hajatnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya akan selesai. Orang teh geus riado, geus zikir dieu we eureun nama tah. Bahaya gitu tah. Ya, bahaya teh, Bu. Bahaya. Soalnya naon niat anu salah. Kalau niat diluruskan, semua yang kita lakukan, baik itu ibadah atau apapun itu, kita luruskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam beribadah itu tidak ada barter dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz abdi mengadoanti babaheula geuning kieu-kieu keneh. Teu kudu ngadoalah. Teu salah eta teh, Bu. Gitu kan? Terkadang hari ini kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disandarkan kepada diri pribadi, tidak totalitas bersandar kepada Allah Subhanahu. Bahkan kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqafa matlabun, tidak akan sulit sebuah permintaan anta talibuhu bi rabbika, manakala permintaan itu, pengharapan itu kau sandarkan kepada Allah Subhanahu. Jika segala sesuatu yang menimpa kehidupan di dunia kita pasrahkan kepada Allah, kita harapkan kepada Allah, butuh ini, butuh itu, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan sulit, artinya bakal mudah. Kalau memang pasarnya totalitas sebuah permintaan itu kan hajat. Ibu-ibu gaduh hajat, gaduh. Semua manusia yang ada di muka bumi, yang kaya, yang miskin, pasti punya hajat, kebutuhan hidup, baik itu finansial ataupun lain-lainnya. Kebutuhan itu min matalibid dunya wal akhirah. Kebutuhan kita itu pengharapan, ada yang berharap untuk dunia, ada yang berharap untuk akhirat. Urang mah duana di dunia hasanah, di akhirat hasanah gitu kan. Genah gitu magunya. Karena doana kumaha? Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu berarti pengharapan kita kepada Tuhan meminta kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita memilih salah satunya saja. Jangan sampai memilih salah satunya saja, memilih dunia saja, akan tetapi dua-duanya. Tapi kalau kelas-kelas arif itu adalah akhirat tujuannya. Dan siapa orang
yang selalu bersandar kepada Allah, mulahizu fi hali talabihi rabbaka hadirul qalbi ma'ahu mu'tamidan alaih. Jadi Bu, jalma-jalma anu geus bersandar ka Gusti Allah dina sagala pamentana ningali ka Gusti Allah, maka eta jalma fi taysiri zalikal matlab, maka bakal gampang tuh. Jadi jika kita mempunyai hajat apapun, maka itu harus dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam perbandingan kelas munajat juga berbeda-beda. Kalau misalkan munajatnya itu karena ada arah-arah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan terhadap permintaan kita, terkadang orang awam itu selesai. Kunaon ayeuna mah teu mingonan deui pan ayeuna mah tos beunghar. Gitu kan? Kunaon ayeuna mah teu salat tahajud deui, ayeuna mah tos beunghar. Kunaon teu salat duha pan ayeuna mah tanah ge tos kapeser. Tuh kan? Berarti ibadahnya itu karena ada arah. Oh, kunaon ayeuna mah tara maca waqiah pan ayeuna mah tos cair. Itu berarti ibadahnya ibadah kelas awam. Tapi no problem, bagus sakitu ge daripada mentang setan. Ayeuna Bu, hati-hati. Karena lemahnya iman kita, akhirnya banyak orang yang menginginkan kebutuhan dengan mengharapkan yang instan. Akhirnya datang ka dukun. Coba di Jawa-Jawa gitunya, datang ka dukun, hati-hati. Man ata kahinan. Siapa orang yang datang ke dukun, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Tuhan 40 hari 40 malam. Hati-hati. Hari ini banyak dukun-dukun berkedok Pak Haji misalkan, berkedok Islam seperti di YouTube gitu kan, diberantas ke Ujang Bustomi dan lain. Hati-hati Bu, ritual gitu. Padahal mah lain dukun, naon ilmu jurig. Hati-hati Bu tah. Jadi yang datangnya itu orang-orang bodoh, orang-orang pengusaha. Pokoknya saya tidak mau yang instan, bagaimanapun dilakukan. Yang penting cair. Hati-hati Bu, musyrik begitu teh. Jadi dia sudah tidak melirik lagi kepada Tuhan. Padahal semuanya sudah disetting oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang wajibnya itu adalah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mantap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala permintaan, segala pengharapan, segala hajat kita maka wajib untuk disandarkan kepada Allah. Terkadang orang itu suka bersandar kepada diri pribadi. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wuzudi zalam. Itu eta i'timad kana amal. Itu kan. Urang hayang ka surga ulah i'timad kana amal. Ulah hati-hati Bu. Hayang ka surga ulah saya mah yakin ka surga. Soalna ngajina rajin, salatna rajin, baca Quran rajin, hati-hati Bu. Jadi jangan sampai kita mengharapkan sesuatu karena amal kita. Kita mengharapkan surga karena amal perbuatan. Itu mah hak prerogatif Allah. Urusan surga neraka, urusan rezeki hak prerogatif. Yang wajib untuk kita lakukan itu adalah ibadah. Doa, ibadah, ngaji, ibadah. Yang selain daripada itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajibnya itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah saja, tidak ada yang lain. Gitu kan? Makanya semua permintaan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ibadah teh
Teu melulu karena arah-arah, teu aya gordun akor, teu, tapi lillahi ta'ala ka Allah. Ayeuna lamun urang salat tujuanna akhirat, misalkan tujuanna hayang surga, alus sakitu ge. Tapi itu hamba yang Allah benci. Sebab kata Imam Abu Hasan As-Sazili, seorang wali sepakat seorang wali, abghadul ibad ilallah man amila amalal akhirah gordon min agrodid dunya. Hamba yang dibenci oleh Allah itu adalah hamba yang mengamalkan amalan akhirat. Seperti mana amalan akhirat? Zikir, ngaji, sholat, baca Quran, itu amalan-amalan akhirat. Tetapi dalam beramal amalan akhirat, puasa, sholat, ngaji, wirid, baca Quran, ada tujuan. Gordon min agro di dunia. Tujuan dunia misalkan yang karena arah-arah hayang beunghar, atau tujuanna hayang ka surga, alus eta ge. Tapi eta goreng. Tuh. Ya luar biasa, Bu. Tuh. Jadi semuanya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kepada selain daripada Allah. Semua permintaan itu akan mudah manakala kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah disandarkan kepada Allah tapi hidup masih seperti ini, no problem. Karena memang itu adalah pilihan Allah Subhanahu, pilihan Allah. Kita hidup hari ini mendapatkan rezeki segini, gitu kan? Mendapatkan rezeki seperti ini, misalkan sehari barang 1000, barang 100.000, memang itu sudah pilihan Allah. Kita itu tidak bisa memilih karena semuanya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita selalu tenang dalam beribadah kepada Allah. Arif nafsaka minat tadbir li amri dunya. Artinya kita harus istirahatkan badan kita, istirahatkan pikiran kita dari mengatur urusan dunia. Jangan sampai terlalu larut sehingga lupakan kehidupan akhirat. Karena manusia tidak tahu kapan akan menghadap Allah Subhanahu, tidak tahu kapan akan meninggal, sehingga orang tersebut selalu mengejar urusan dunia terus, mati-matian mengejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Nyaan bebeakan gitunya, beak tak ai manukan ketinggalan salat, ketinggalan ngaji. Malaikat maut datang. Nauzubillah summa nauzubillah. Pamaqoma bi ghairuka angkala takum bihi li nafsika. Sahur Syekh Athaillah. Segala sesuatu di dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka orang teu kudu ngatur, teu kudu loba ngatur Allah Subhanahu. Sebab geus diatur, ulah pipilueun ngatur. Allah nu nganyiptakeun dunia, Allah nu nyiptakeun manusia. Kunaon urang make ngeuleuh ngatur Allah. Allah nu ngatur rezeki, ulang milu ngatur. Allah geus diatur ku Gusti. Capek-capek ngaturnya nyahoanan kan cek Allah teh. Nu wajib ku urang mah naon? Ikhtiar, lanjutkeun. Ibadah, lanjutkeun. Itu sabar. Urang ayeuna rezeki sakieu, sabar ieu ti Gusti Allah. Sebab memang geus kieu we jatah rezekina ku Gusti Allah. Manusia yang hidup di dunia ini semuanya mempunyai jatah. Ada jatah rezekinya. Santriat rezekina seumur hidup ini misalkan berapa miliar, sudah ada jatahnya, Bu. Kalau misalkan jatah rezeki yang Allah berikan kepada kita belum disampaikan oleh Allah kepada kita, belum kita terima, maka kita itu tidak akan meninggal. Jika semua jatah rezeki sudah diterima oleh kita, maka insya Allah kita akan game over, selesai, tamat kehidupan di dunia. Sebab jatah rezeki lagi geus beres. Geus beres, jangan katakan geus dijatah, Bu. Geus dijatah. Lamun apa kadinya mah orang hidup tenang,
Mual sirika batur, mual dengki, gitu kan? Tenang, sebab semua manusia sudah ada bagiannya, sudah ada nasibnya. Maka orang bakal jongjon ibadah ka Gusti. Sebuah permintaan ke Allah, ikhtiar lanjut, gitu kan? Maka orang seperti itu akan bahagia di dunianya, insya Allah, tanpa melirik orang lain. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika, dan tidak akan mudah sebuah permintaan manakala permintaan itu anta talibuhu binafsika, kau sandarkan kepada diri sendiri. Jadi lamun orang menganalkeun diri pribadi, nganalkeun amal, moal mudah Bu, artinya bakal hese. Gitu kan? Bi an kunta ghafilan anhu poho ka Gusti Allah. Mu'tamidan ala haulika wa quwwatika. Tapi orang tersebut malah mengandalkan dayanya, malah mengandalkan kekuatannya, bersandar kepada diri sendiri. Makanya kalau ada orang yang berkata percaya diri itu salah Bu. Percaya diri itu salah. Bahasa percaya diri itu salah. Percaya Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya diri naon? Sebab di diri orang kemampuan. Percaya diri lah. Aduh, salah percaya diri teh. Jadi berarti orang tersebut kalau misalkan percaya diri, beriktimat, bersandar kepada diri sendiri. Hati-hati Bu. Paman anzala hawaijahu billah wal tajailai wa tawakkala fi amrihi kullihi alaih. Siapa orang yang mengharapkan semua kebutuhannya kepada Allah, munazat ka Gusti Allah, tawakal ka Gusti Allah, maka kullihi alaihi sakabehna eta kafahu kullu mu'natin, maka Allah bakal nyukupkeun ka eta jalma. Tuh, amun orang tawakal ka Gusti Allah, bersandar ka Gusti Allah, qanaah ka Gusti Allah, menerima apa adanya, maka orang tersebut kafahu akan dicukupkan kehidupannya oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Urang pasrah ka Gusti Allah, munajat ka Gusti Allah, sadar urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh. Sadar urang teh meunang rezeki sakieu ge ti Gusti, maka orang tersebut insya Allah akan dicukupkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi wa tamada ala haulihi wa quwwatihi wa qalahu Allah taala ila nafsi. Siapa orang yang bersandar kepada kemampuan diri, bersandar kepada akalnya, bersandar kepada ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli terhadap orang tersebut. Jadi jangan sampai misalkan saya kan sarjana, S1, S2, S3, saya kan pintar misalkan. Saya kan kaya. Gitu kan? Bersandar kepada diri pribadi. Salah Bu. Orang seperti itu bersandar pada diri pribadi itu salah. Nanti Allah tidak akan peduli kepada kita. Allah akan pasrahkan semuanya. Gimana kamu aja kata Allah. Artinya kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu. Ulang mentang-mentang pintar, orang mah pasti beungar dah. Soalnya S3, pendidikan latar pendidikan S2, S3, gitu kan? Pokoknya mah pintar we kana akalna, kana ilmuna, beriktimadna teh. Salah eta teh. Sebab bisa wae latar belakang pendidikan S3, S2, tapi dina kahirupanana susah, bisa tuh? Bisa wae. Makna dina kitab Jawahir Maknun, kam akilin ayat mazahibu jahilin wa jahilin talqahu marzuku. Itu kan? Itu adalah sebagian daripada khuruj an muqtada zuhir. Berapa banyak orang yang berakal sempurna, berakal baik, mempunyai wawasan yang bagus, pintar, tapi dalam urusan kehidupan finansial itu susah. Contohnya, misalkan lulusan S3, dagang balon misalkan, ngider aya kan? Aya wae. Makanya tengah jadikan jaminan jamaah anu berilmu, berpangkat, lalu kehidupannya itu tenang,
kehidupannya mudah, tidak Bu. Tuh. Tapi jalma bodoh rezeki nate seueur melimpah, tapi jalma bodoh teu bisa ngitung-ngitung acan. Hiji kali hiji ge 7, 2 kali 2 20. Jalma bodoh tapi melimpah rezekina. Memang sudah keadilan Tuhan di situ. Tuh. Jadi jangan sampai bersandar kepada diri pribadi. Orang mau wirid rajin, zikir rajin, sholat rajin, ngaji rajin. Pokoknya mah bisa itu bisa ieu. Moal hasil lamun teu dibantu ku Gusti, lamun teu diizinkeun ku Gusti. Urang zikir-zikir moal bisa usul, lamun teu diizinan usul ku Gusti. Jadi lamun orang hayang nepi ka Gusti Allah sehingga sampai kepada makom arif billah, bisa usul, bisa sampai kepada Allah untuk tingkatan para sufi, maka itu tidak ada kemampuan diri untuk bisa sampai kepada Allah. Jangan sampai kita bersandar kepada zikir. Orang zikir bersandar karena zikir, hayang kitu, hayang kieu, hayang nepi ka Gusti Allah, moal bisa. Ma wasola man wasola illa bisuhbati man wasola. Tidak akan wusul kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah seseorang yang mengharapkan wusul kepada Allah illa bisuhbati man wasola, terkecuali harus bersahabat, harus berguru dengan orang-orang yang bisa wusul. Sebab di diri manusia itu tidak ada kemampuan diri untuk sampai kepada Tuhan. Tidak ada Bu. Kendati pun kita zikir-zikir tidak ada. Itu adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemampuan diri untuk bisa sukses terkecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu. Orang yang selalu bersandar kepada diri pribadi, baik itu bersandar karena amalnya, karena akalnya, karena ilmunya, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibiarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala don't care, tidak akan peduli. Tidak akan peduli dengan orang tersebut. Tapi manakala sebuah permintaan kita, hajat kita sandarkan kepada Allah, khusus ka Gusti Allah, teu aya kana saja, lain ka dukun, teu aya ritual-ritual kararitu, henteu karena Allah. Eta insyaallah jamaah seperti itu bahagia dunia sareng akhirat. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya ibu-ibu jangan sampai mengeluh hidup di dunia. Pesan ibu-ibu, bapak-bapak, semua jangan mengeluh. Sebab di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan tentang keluhan manusia. Diperbolehkan tidak. Dalam urusan dunia, dalam urusan bab rezeki, jangan sampai mengeluh. Kalau kita mengeluh berarti kita tidak yakin kepada Tuhan. Kalau kita mengeluh berarti kita tidak mantap kepada Allah, tidak menerima terhadap papasten Gusti Allah. Lamun ayat Al-Qur'an ayat ngabolehkeun tentang ngeluhkeun, keluh-keluh, abdi ngeluh lah. Sebab di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat keluhan, maka jangan sampai kita mengeluh. Gitu kan? Terkadang kan ayeuna seueur nu bunuh diri. Modelna YouTube sok ningali dina berita-berita gitunya. Kunaon sababna? Ibu-ibu bunuh diri sekeluarga jangan anak-anak. Yaitu masalah naon? Finansial. Karena itu tidak adanya sifat juhud di dalam diri, tidak ada sikap sederhana terhadap urusan dunia, tidak menerima apa adanya, pusing urusan rezeki bunuh diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Tuh. Kenapa? Karena mengeluh hidupnya tidak menikmati kehidupan. Nikmati we nu aya gitu kan. Da urang mah di dieu mah lain tempat nikmatan, atau lamun di dunia tempat nikmatan orang mukmin, orang kafir mah kabagean Bu. Dunia itu ad-dunya sijnul mukminin, dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir. Surgana orang kafir. Takkan orang tekudu riweuh aya dunia mah penjarana orang mukmin, atau lamun dunia surgana orang mukmin, orang kafir mah kabagian nginum seutik-eutik aja. Bener teu? Oke, orang mah surgana di akhirat. Tuh sekali awang jeung orang kafir tuh nya, sekali awang.
Tuh, paham Bu? Nah, jadi jangan sampai kita mengeluh terhadap urusan dunia. Kebutuhan kita nikmati saja gitu. Semuanya kita nikmati agar kita bahagia hari demi hari, dihidupi dengan bahagia, taat ka Gusti Allah, taat ka suami, ibadah jalan nyaman. Yang penting perut kenyang. Nah, beres lah. Yang penting perut kenyang. Karena jika perut kenyang, maka pikiran pun akan tenang. Benar tuh Bu? Beres lah. Makanya kan mantap. Gitu leres. Matakan orang pulang poho Gusti Allah, munajat ka Gusti, pasrah ka Gusti Allah. Tapi wajib kudu ieu ikhtiar kumaha? Ikhtiar usaha gitu. Ikhtiar ulah mentang-mentang kabeh geus diatur ku Gusti Allah, geus diatur ieu moal ikhtiar, moal ngadoa, da geus diatur ku Gusti, saya jatahna teu kudu. Salah gitu ge jabariyah eta mah. Usaha kudu jeung usoli. Pan duit teh doa, usaha, ikhtiar. Tuh, duit, doa, usaha, ikhtiar. Kudu jeung ikhtiarna Bu. Itu tong loba teuing ka stres Bu nya. Tong loba teuing kabingung urusan dunia. Ke setan ararasup. Kayaknya jadi stres urang. Stres kehidupan dunia. Semua masalah yang kita hadapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Semua masalah yang dihadapi jangan masukkan ke dalam hati. Ada orang-orang yang selalu mengejek, membullying, jangan dimasukkan ke hati.